Tugasnya ada pertanyaan nggak tugasnya? Tugasnya ada pertanyaan. Nomor 2 itu publikasikan informasi publik yang patut. Kemarin kalian sudah ngirim link blogger ya. Kalian kan belajar membuat blogger atau seperti website gitu ya. Itu kalian kan sudah bikin sesuatu yang positif ya Pak Widya tuh ada membuat resep masakan. Nah, itu bisa kalian kirim lagi linknya itu ya. Jadi link yang sudah kalian buat tuh bisa kalian kirim lagi. Atau buat yang baru juga boleh ya. Kalian buat tentang misalnya tentang cara belajar yang baik itu bagaimana, itu bisa di sana ya, bisa kalian buatkan. Jadi kalian memberikan informasi ke publik, tapi informasi itu yang berguna atau yang patut atau yang baik-baik. Ya, misalkan kalian punya pengalaman khusus misalnya kepada hewan peliharaan kalian ya, misalnya cara merawat kucing, cara merawat anjing, atau mengatasi penyakit pada kucing, pada anjing, kan punya pengalaman itu bisa kalian publikasikan ya. Jadi publikasikanlah informasi berdasarkan pengalaman kalian atau pengetahuan kalian yang bisa berguna untuk orang lain ya. Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Oke ya, seperti itu aja. Kemudian yang pertama bisa semua ya. Yang soal 1 ngirimnya itu bisa lewat Word, bisa lewat PDF, pokoknya yang bisa kalian tulis lah atau disalin, kemudian difoto juga boleh ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi tugasnya singkat saja, pendek-pendek, yang penting poinnya gede-gede ya. Jadi mohon dikerjakan, itu ada KD tersendiri untuk itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita sudahi biar kalian bisa mengerjakan tugasnya sekarang ya. Jadi jangan ditunda lagi sekarang. Untuk minggu depan, kalau nggak ada halangan, kita ulangan ya. Ulangan bab 7. Jadi mengenai informasi itu apa, dampak negatifnya itu apa aja. Nanti ulangannya pilihan ganda aja ya. Atau mau latihan ulangan dulu apa langsung ulangan? Oke, langsung aja ya. Pilihan ganda, saya kasih pilihan ganda aja. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Pak Widi tutup ya. Ada? Oke, langsung tolong dikerjakan tugasnya sekarang. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya kita ulangan ya. Sudah. Oke. Selamat siang. Pagi. Oh iya pagi nih ya. Ya, oke. Selamat pagi. Lima empat, lima terus. Hidrofokus.
Oke ya, selamat siang semua kelas 9 ABC. Ya, kelas 9. Oke. Oke, materi kita itu bab 7 ya. Udah saya kasih semua, kalian tinggal buka aja di GCR. Nanti kita akan ulangan di pertemuan berikutnya itu hari Jumat. Tapi soalnya mudah saja kalau dibikinin dalam bentuk pilihan ganda. Jadi tidak ada amit, langsung aja kerjakan ulangan. Ya, waktunya 1 jam, pilihan ganda. Oke. Kemudian ada tugas di GCR, itu nomor 1 itu apa sih dampak kalian tidak hati-hati menggunakan data pribadi. Itu ada di bab 7, silakan dibaca-baca. Kemudian yang soal nomor 2, soal nomor 1 itu kirimnya dalam bentuk Word boleh, dalam bentuk PDF juga boleh, yang penting bisa dibaca sama Pak Widya. Kemudian yang tugas 2 itu mempublikasikan informasi yang patut atau yang baik ya. Kalian punya ilmu itu bisa di-sharing ya, dipublikasikan ya. Punya pengalaman mungkin merawat tanaman, merawat hewan kesayangan, silakan dipublikasikan ya, sehingga informasi yang kalian miliki itu bisa berguna buat orang lain. Bagaimana mengirimnya? Kirimkan lewat blog ya, sambil mengingat-ingat kemarin buat blog itu seperti apa ya. Kirimkan ke Pak Widi berupa linknya saja ya, linknya saja. Oke, jadi tolong diinfokan juga nanti di grup WA kalian ya, karena banyak yang nanya ke Pak Widi, itu bagaimana Pak, informasi yang patut itu bagaimana? Informasi yang patut itu informasi yang baik ya, yang bisa berguna bagi orang lain. Oke, ada pertanyaan? Yoga Pak Guru keluarin nih dari 9C, pakai akun luar ya. Ada pertanyaan? Oke ya, kalau gitu kalau gitu kita foto dulu ya. Silakan dinyalakan kameranya. Yuk, nyalakan kameranya. Oke. Iya ya. Nyalakan kameranya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Sekian saja. Sampai ketemu di hari Jumat. Ingat, kita udah ulangan bab 7 ya. Sampai jumpa. Ya, ya. Ya. Oh, ya, ya. Dah. Ya, sini ya. Nah, coba letak. Sini kan ada yang sedikit ini tadi yang bersusun. Mau 42, 42. Mau 49, 49. Ya. Ya. Tadi satu absen. Mana nih? Putu Putra kelihatan nih. Putu Putra kelas apa nih? Telat ya. Tadi sampai ulang ya ulang. Oh, sedikit aja. Ctrl C. Mana dia? Gak usah kirim aja yang sudah-sudah, yang punyamu yang udah. Oh masih ke mute sebentar. Udah lah. Kirim aja yang sudah-sudah. Kan banyak itu dibagi-bagi ilmunya tuh, Nanda ya. Nah, Yande juga nih. Yande juga ya. Kamu punya punya ilmu banyak nih. Eh, Pengalaman pribadi. Ya kalau itu menarik tuh ya. Kan kemarin bagus tuh yang buat apa tuh Nan? Yang Minecraft. Minecraft juga tuh susah banget tuh ya. Oke, apalagi Nan? Eh, yang ke Jakarta ya. Banyak ya. Silakan. Yang langka-langka lah. Jangan yang ada, kalau bisa jangan yang biasa.
Ya, ya Yan deh. Ya, oke. Selamat siang ya, Hazur tutup dulu. Ya, start. Oke, selamat siang. Yang baru datang silakan absen di pojok kanan chat ya. Yang baru datang silakan absen di pojok kanan chat. Atau di HP berarti pakai pojok kiri bawah. Ya. Oke, tugas hari ini itu materi kita masih di bab 7. Ya, masih di bab 7, materinya bisa kalian lihat di sana. Jadi bagaimana kalian menggunakan informasi, ya, bijak menggunakan sosial media ya agar tidak terlalu mengumbar data diri kalian. Ya, jadi dampaknya itu apa kalau kalian terlalu tidak membatasi data diri kalian ya? Itu ada di buku, silakan kalian jawab. Soal nomor satu itu jawabnya di Microsoft Word atau PDF atau sejenisnya, yang penting bisa Bapak dibaca. Yang tugas kedua itu kalian diminta mempublikasikan informasi atau hal-hal yang patut ya, hal-hal yang baik ya. Jadi kalau kalian punya pengalaman yang baik bisa dibagi atau di-share. Kalian publikasikan ya. Lewat mana publikasikannya? Lewat blog. Akan sudah diajarin di semester 1 membuat blog ya. Itu diingat-ingat lagi ya. Atau kalau memang sudah punya yang lalu bisa dikirim ulang, jadi nggak perlu membuat lagi ya. Jadi informasi seperti apa banyak ya, misalnya cara-cara belajar yang baik, atau tentang gizi mungkin, tentang merawat tanaman, merawat hewan peliharaan. Ya silakan diinformasikan untuk berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi yang dikirimkan hanya linknya saja ya. Oke, nanti ya jadi pertemuan berikutnya itu hari Jumat kita akan langsung ulangan. Soalnya gampang-gampang aja, pilihan ganda ya, pilihan ganda. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Suari nggak ya? Oke. Oke, langsung dikerjakan tugasnya ya. Jadi eh, jam pelajaran selesai, tugas kalian juga selesai ya. Oke, karena tidak ada, kita sudahi saja ya pertemuan berikutnya. Sampai ketemu di hari apa nih, Jumat. Tolong di-share juga mungkin kedua kelas atau teman atau kalian bisa di WA ya. Di WA kasih tahu nanti pertemuan berikutnya kita akan ulangan ya. Oke. Foto dulu ya, foto dulu. Silakan nyalakan kameranya. Yuk, satu, dua, oke. Yuk. Nah, siapa tuh? Ya udah, ini baru masuk ya. Yang baru masuk tulis di kolom chat di pojok kanan atas. Oke ya, jadi bab 7 sambil nunggu yang lain tentang informasi ya. Jadi bagaimana informasi itu kita dapat, kemudian kualitasnya bagaimana ya. Bahayanya informasi itu kalau nggak benar ya, manfaatnya. Jadi informasi itu bisa jadi jelek, bisa jadi bagus. Nah, kita harus bisa memilah. Oke, sudah nih. Saya, oke langsung saja. Eh, satu, dua, tiga. Oke, oke, terima kasih. Ya, oke, oke. Yuk, selamat siang. Oke, selamat siang. Langsung tugasnya dikerjakan ya, langsung. Cukup sendiri ya. Ada di buku di bab 7 lihat tuh. Di bab 7. Oh, selamat siang. Sudah pada absen semuanya. Sudah ya. Oke. Hmm. Sambil menunggu coba kalian absen di kolom chat ya, di pojok kanan kalau di laptop, kalau di HP di pojok kiri bawah. Silakan di absen di kolom chat. Ada beberapa orang yang masuk. Silakan.
Oke, sebelum mulai, ada cara Pak Widi nih. Itu, ada cara. Oke. Sebelum mulai, tolong pimpin doa dulu ya. Ya, kan. Siapa sini ada yang oke, silakan Benedict. Tolong dipimpin doa dulu ya. Iya, terima kasih Benedict. Ada yang berbeda di semester 2 ini ya. Ya, ada yang berbeda di semester 2 ini nggak selalu tidak bisa. Kalau kemarin itu kan selalu bisa ya, ada buat poster, PowerPoint sama editing video. Tapi kali ini kita gabungkan saja ya, yaitu Microsoft Excel. Kenapa Pak Widi pilih Excel? Karena dilihat tadi di akun kalian tuh banyak yang menggunakan HP ya. Menggunakan HP itu ada 24 anak, menggunakan HP. Jadi untuk Word itu juga sangat sulit karena kan kecil HP ya. Word itu kita belajar tentang halaman. Kemudian untuk video juga fasilitasnya juga tidak banyak ya, kita hanya menempel-nempel saja mungkin dari transisi yang sudah ada, yang sudah ada. Kalau yang sudah perlu dipelajari itu paling bagus Master ya, Master yang dari software yang perlu dikasih itu udah mantap banget, apa aja kita bisa. Jadi kita belajar bersama-sama melalui layar yang ada di laptop kita ya, atau kalian di HP juga kan bisa. Jadi Anda memasukkan fungsi-fungsi atau rumus-rumus di Excel. Lomba juga sudah ada ya. Lomba udah ada yaitu Word, Excel, PowerPoint, tapi kita belum berani ikut karena masih pandemi. Oke, kita mulai saja ya. Silakan diaktifkan Excel kalian ya, diaktifkan. Sambil Pak Widi kasih layar, jadi perhatikan di layar. Mikrofonnya tolong dimatikan. Nanti kalau Pak Widi tanya, baru kalian nyalakan mikrofon. Nanti di layar udah kelihatan ya, kalau tahu juga kelihatan. Kelihatan ya. Oke, bisa dilihat tuh anak-anak. Oke, oke, coba dulu. Lalu tunggu ya. Ini ada, wah Surya, wah. Surya pakai keluar dari pola. Kita masuknya harus pakai akun belajar ID ya. Kalau pakai akun luar, Pak Widi akan tolak karena bisa saja mengganggu. Oke, lihat di layar ini. Jadi
Ini di ekspor ini banyak yang sakti-sakti ya. Kita belajar ini fungsi. Perhatikan ini ada tabel di sini. Tabel ini misalkan dikasih nomor, nama, lalu nilai IPA misalnya. Nilai IPA. Nanti kopi nilai 80 ini 30 aduh itu 80 oke lihat ya kelihatan ya. Kenapa? Oke perhatikan ya, perhatikan baik-baik jangan ada yang meleng. Ini kita main sulap ya, perhatikan baik-baik jangan ada yang meleng. Oke kita lihat lagi. Nah ini Pak Widi kasih blok ya. Ini Pak Widi kasih nama di sini, ini nama satu nama ya. Pak Widi kasih nama data satu. Perhatikan di sini tidak boleh ada spasi. Jadi kalau Pak Widi blok ini di sini misalkan ada data ya diketahui nomor absennya, nomor absen satu, nomor absen tiga. Karena disuruh mencari ini namanya siapa, satu tiga empat namanya siapa. Itu ada fungsi namanya VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena dia data yang kita cari vertikal ke bawah ya. Nanti kan ya, lihat ke sini, lihat value-nya lihat ke sini. Kemudian tabel array. Ini rumus ini tidak boleh, fungsi ini tidak boleh salah masukin. Tabelnya tadi udah tahu juga nama, namanya udah di sini ya. Lihat dia terseleksi, kemudian di koma, kolom indeks. Kolom itu berarti dia di kolom keberapa yang mau dimuncul. Kalau nama berarti kolom kedua. Kalau nomor kolom pertama. Kalau nilai IPA di kolom ketiga. Ya karena tadi ini sampai dia itu bisa dipahami ya. Jadi kan bisa bagi dana bisa kita kan di dana bisa. Coba jawab di dana bisa tidak? Bingung. Michelle coba Michelle, bisa Michelle. Paham kan Michelle? Oke paham. Benedict
Ini paham? Oke. Kita sekali lagi ya, kalau dikasih contoh ini. Perhatikan, jadi kalau misalkan kita mau lihat nilai IPS, maka rumusnya adalah PLN atau cara diatektikal ya. Ambil di sini, karena ini adalah sumbernya. Nah, sumbernya di pojok kiri, ya nggak bisa di sini, tapi di sini di pojok kiri. Kalau ada di sini bisa kita tarik ini. Oke, ini ya A2, 1, kemudian datanya tadi udah tahu dibuat namanya data 1. Namanya udah ada di sini data 1. Kemudian lihat di sini nilai IPS ada di kolom tuh 1, 2, 3, 4. Tadi 4. Ini nilainya seperti ini. Ya. Nina nilai IPS 85. Budi nilai IPS 95. Budi. Budi nilai IPS 70. Nah, jadi perbedaannya di sini bisa pakai dua kolom indeks yang kedua sama. Kemudian kalau yang di sini ini dia pakainya keempat nilai IPS. Rumusnya ini, bukan rumusnya, fungsinya ini tidak boleh salah masuk untuk sudah ada tempat-tempat. Ya, sekarang kalau ditanya ya, kalian jawab ya, kalian jawab. Oh, coba Handoko ya, Handoko. Handoko cari nilai IPA ya, cari nilai IPA di sini ya. Maka rumusnya bagaimana Handoko? Bukan rumus, fungsi sorry. Gimana Handoko? Ya, ketik PL lalu kita dua kali ya. Kita value-nya di mana? Kita value-nya ini. Di mana? Oke, masih bingung. Kita lihat di Benedict, bisa Benedict dibantu coba. Kan sudah bisa tadi Benedict. Kita value-nya melihat dari mana? Dari mana? Oke, jadi gini caranya ya. Iya betul. Angka satu di mana dia? Nama selnya kolom A baris kedua ya. Kalau di sini A2. Namanya adalah A2 ya. Jadi di sel A2. Kolom A baris kedua. Oke. Tabelnya, tabel arraynya kita tadi sudah kita value juga. Tabel arraynya sekarang diisi apa Genesis? Ya, iya. Oke, sudah ada ya. Maka seleksi juga di depan. Lalu nilai IPA ada di mana? 3. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan Excel ini kita bisa mengetahui nilai dengan cepat. Katanya sudah tinggal di saja, maka akan yang mudah-mudahan nih anak blog di sini kalau dengan kata Excel itu tidak lagi sulit ya. Coba lagi deh biar ada buktinya kalau ini gampang. Sekarang untuk bagus ada rumah ini itu Adika Adika Besara Adika diaktifkan videonya Adika. Nah, GCL bagaimana kita mencari nilai abang ya coba
Jadi dia akan di sini. Apa fungsinya, pakai fungsi apa? Karena ya, ini lalu ya, lalu C2 nih tabel array. Tabel array itu tabel yang sudah diurut, yang sudah disusun. Iya, tuh ini kali baru buat satu data ya. Itu kan terseleksi tuh. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu bisa diakses, dieksekusi. Kalau yang lain daripada pada ini nggak bisa masuk. Oke, lalu apalagi column index number, column index. Berarti berarti apa di sini yes, ya, 6 ya. Jadi dia di kolom keberapa yang ditampilkan seperti itu ya. Nah, dulu ya, jadi dia 80, dia ini 60. Ada dua fungsi alifat dan tulisat. Karena perhatikan tabel ini kalau miringin ya, kalau di copy kalau miringin di kanan kampus seperti ini. Jadi kalau datanya dia menetap seperti ini, data yang mau kita cari ya, itu namanya adalah up horizontal. Ya, sekarang kalau di blok, yang di blok yang mana sih yang akan kita lihat, kita value-nya ini ya, dan yang mana yang mau ditampilkan. Ini kita pilihnya yang mana yang mau ditampilkan ini. Yang kedua ya, aku dikasih nama sekarang, data 2, data 2. Maka di sini kalau diminta mencari nilai matematika, bagaimana ya mencari nilai matematika. Kalau lookup itu ditanyakan adalah baris ini, baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat, ini baris kelima, ini baris keenam. Dia ada 6 baris. Sekarang kita mencari nilai matematika. Silakan dijawab. Edgar, bisa Edgar. Jadi kita sekarang pakai data 2 ya, data 2 atau halus. Bisa dijawab Edgar. Nah, sama, cuman nanti ditanyakan baris keberapa mau ditampilkan. Komiknya oke, kalau gitu nih Putri. Putri bisa, Putri masih belum kamera ya. Nah, Handoko mau coba lagi Handoko. Jadi kan salah ya pasti. Iya, sekarang kita pakai data dua, yaitu alpha. Kan? Bagaimana rumusnya Handoko? Ya, dia kan sudah klik ini, lalu ya buka value-nya, iya. Lalu kita ambil di sini. Ini yang udah terekam. Lalu tabel arraynya, ya bagus ya. Ya benar kan? Ini data data satu ke lookup, data dua kalau dibikin tadi ini ya, lihat ya, per blok. Lalu ketiga
Row index 6. Row itu baris. Iya ya, baris kelima ini. Jadi row itu baris. Oke ya, sikat ya. Kemudian matanya kita mana nama ini? 80, nah, minat 90, 90, Budi 90, Jadi sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Gampang kan? Oke. Tapi harus dicatat ya. Rumus itu akan muncul, bukan rumus, fungsi itu akan muncul. Jadi kita tinggal melihat saja, lalu memasukkan input yang benar. Oke. Sekarang kita bermain lagi dengan fungsi if ya. Dan tahu artinya if? Michelle tahu nggak artinya if, Michelle? If itu artinya jika. Jadi kita bermain-main jika demikian yang muncul apa, jika ini berisi apa yang muncul apa. Itu ini agak lebih sedikit daripada yang tadi. Oke, kita lihat lainnya sudah paling semua. Nah, kita lihat di sini ada data S, 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 D, D. Lalu di sini kalau dilakukan fungsi sama dengan if ya. Logika tes true dan false. Logika tesnya kita lihat ke sini ya. A1. Kalau di A1 sama dengan definisi dengan huruf D, huruf D ya. Lalu logika tes ya, satu titik koma ini. Sekarang nilai jika benar, value is true. Jika benar bagaimana? Maka yang muncul di layar atau yang muncul di sel itu benar. Kemudian value is false atau nilai jika salah, maka akan muncul salah. Ini Anda kan orang bule ya, jadi pakai bahasa bule, pakai bahasa Inggris. Kopi kan ke bawah, sebagai isi D, S dia salah. Kalau ini kelihatan digital test true tidak benar. Jadi kalau ini sesuai ini A1 diisi dengan B, ini muncul. A1 tidak diisi dengan B, ini muncul. Contoh, kalau dikasih huruf T, salah. Pokoknya selain B. Kalau dikasih A, salah. S, salah. Kita hanya mendefinisikan di sini. Kalau B saja, yang lain bisa dipahami tuh? Bisa? Oke, kita coba ya, kita coba. Ini coba kalau dia tadi benar salah, hitam putih. Jadi kalau ini hitam, hitam, dan putih, putih, hitam. Manusia ada sorry, aku coba menjawab Prabawati bisa Prabawati. Kita pakai komputer Pak Budi aja. Bisa Prabawati.
Kalau belum nggak apa-apa kan kita belajar ya. Kalau belum bilang belum. Oke, oke. Oke, kita perhatikan. Eh, itu Nanda bisa belum. Bisa Michelle. Nah, gitu ya, kita coba-coba aja. Kalau nggak oke, ketika kita bikin sama dengan if, itu sudah muncul ini ya. Nah, sudah muncul yang akan kita isi. Logical test apa nih misal? Ini ya, A1. Kemudian kalau A1 diisi sama dengan apa gitu ya. Apa nih misal? Ya, dikasih petik karena dia berupa teks atau karakter ya. Lalu kita true-nya apa? Ya, setelah kita kasih tanda titik koma, maka true-nya yang tebal ya. True-nya apa nih? Misal hitam. Jadi seperti itu aja dia ya. Hitam. Kalau nggak hitam apa misal? Jadi seperti ini aja misal. Ini ya, intinya apa? Dia ngelihat di kondisi. Kalau di A1 diisi H hitam, selain H pasti putih. Contoh, kalau diisi T ya putih, kalau diisi O ya putih, kalau diisi J ya putih. Kecuali dia hanya mengenal huruf H hitam. H hitam. Karena true-nya kalau H dia hitam, T ya putih. Itu intinya sebenarnya ya, sebenarnya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Handoko bisa saya coba soal lagi nih biar yakin. Oke, coba lagi soalnya lagi. Oke, sip ya. Ini tak ganti M. M, M, merah, kuning. Kuning, kuning, merah, merah, kuning. Oke. Bagaimana caranya? Nah, kalau dia M dia merah, kalau K dia kuning. Coba ditanya lagi. Sorry. Siapa yang bisa nih? Siapa yang bisa nih? Marcelo bisa? Iya. Marcelo bisa? Oke, langsung jawab. Oke, lalu A1, lalu bagus. A1 sama dengan ini, lalu titik koma, bukan petik ya. Titik koma. Ini apa kalau dia M? Ya, kan? Kalau dia diisi A1 ini diisi huruf E, maka yang muncul atau true-nya apa di sini? Merah. Jangan jangan lupa kasih petik ya. Ini agak susah yang udah pada ya. Lupa tadi itu ya tempel-tempel aja ya. Lalu apalagi di sini? Ini ya nilai jika salah ya. Value itu nilai. If jika false itu salah. Nilai juga. Jadi selain daripada M, kita cuma tahu M saja ya. Pasti larinya ke nilai yang salah. Oke, lagi. Nah, dia cuma tahu M. Ya. Kalau kita isi M semua, ya merah. Tapi kalau kita isi selain M, ini misalnya kuning. R misalnya kuning. U misalnya kuning. U misalnya kuning. Sebenarnya
lain daripada N, dia punya nilai yang salah, nggak sesuai dengan solusi yang diinginkan. Begitu juga dengan angka. Tapi kalau angka itu dia menggunakan operator lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan juga bisa. Oke, kita coba pakai operator yang lain. Misalkan di sini ada nilai itu di sini ada soal misalkan kita nilainya di atas 60, maka kita lulus. Kalau itu tidak lulus, ya, bisa coba di Putri bisa ya. Jadi nanti ada operator matematika. Tanda ini berarti lebih besar, tanda ini lebih kecil, tanda ini lebih kecil atau sama dengan. Jadi nilai yang di dalamnya itu termasuk. Oke. Bisa apa rumusnya di sini? Sama dengan bisa di Putri ini ada dua. Cek dari absennya. Devanda Laksmana. Ada Devanda Laksmana. Oke, bisa dijawab Devanda Laksmana. Sama dengan E. Yo. Oke, kita perhatikan dulu apa yang kita jawab di sini. Misalnya belum Wira. Wira ada Wira. Oke, Wira bisa jawab Wira. Belum. Oh, Michelle, oke ya. Oke, Michelle, silakan dibantu. Jadi sama dengan I yang huruf A1. Iya, iya ya. Kalau lebih dari 60, maka dia lulus. Kalau selain daripada itu tidak lulus, maka kita pakai lebih besar ya, kan lebih dari. Berarti maksudnya lebih dari. Dari mana? Dari 60. Ya, lagi pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan, berarti 60-nya termasuk. Ya. Oh, oke, nanti kita coba. Oke, yang ini kan nilai di atas 60, maka dia apalagi yang begini misalnya. Oke, terus sekarang yang tebalnya turunnya, tanda petik. Nah, sekarang turunnya ya, misalnya lulus, lalu tanda ya. Sekarang yang false-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua saja yang akan muncul. Sorry. Yang didefinisikan hanya ini. Kalau di A1 isi di atas 60, maka dia lulus. Lalu tidak lulus. Oke ya. Ya, 60 tidak lulus. Jelas ya. 70 lulus. Ini 90 lulus. Ya, 60 tidak lulus. Tapi tadi kan kalau rumusnya kalau ditambahin di sini sama dengan ya. Berarti itu sama dengan 60. Sama dengan 60, berarti 60-nya termasuk.
Nah, berarti 60 lulus. Lihat ini, 60 lulus. Karena ada sama dengan. Kalau di matematika lebih besar, di bawahnya sini kan ada tanda strip lagi ya. Kalau di Excel enggak, di sebelahnya. Jadi ini lebih besar atau sama dengan. Jelas ya. Nah itu dia. Jadi kita uh, bermain bermain logika ya, bermain logika. Jadi kita melihat-lihat aja itu bisa. Sekarang Pak Widi bikin tambah rumit lagi ya, tambah rumit lagi. Jadi kalau nilai di atas 90 bagus, nilai di atas 80 itu baik, udah 70 cukup. Selain itu jelek ya. Mana nih? Oke, kita coba ya. Ini ya. Jadi dengan ini komputer ini canggih ya. Kalau di sini bisa dan ini one. Angka itu tidak dikasih titik karena dia tidak khusus, tidak seperti istimewa. Nilai di atas 90 itu bisa banyak, bisa 91, 92, 100, 1000 seperti itu. Makanya kita tidak kasih tanda ketik ya. Kalau nilai di atas 90 dia istimewa. Dan kalau dia itu nilai di atas 80, berbeda ya, tadi 90 sekarang 80, maka dia baik. Oke, kalau ketik dia hanya khusus ya, tidak baik. Ini sama juga kita mencari di Google Search ya, kalau kita pakai tanda petik itu artinya fisik ya. Tari pendek berarti tari pendek saja. Tapi kalau tari pendek tidak pakai tanda petik, bisa tari jaikan, bisa tari ini berlaku untuk oke. Kalau dia tadi ini ada banyak di sini. Kalau dia suka, dia suka nilai itu dan itu cukup ya. Ya. Selain itu, saya coba ya. Selain itu kurang. Coba ini, ya, kurang. Jadi dia akan mendefinisikan sendiri, dia akan petakan pisah-pisah. Di atas 90 istimewa, di antara 90 80, tidak 80 itu akan muncul baik. Di antara di atas 80 tapi di atas 70 tapi di bawah 80 itu cukup, di bawah 70 itu kurang. Jadi dia komputer canggih ya, dia bisa menghitung canggih. Coba kita kasih di sini misalkan 92 istimewa karena dia berada di range ini, di atas ini istimewa, di antara ini itu baik. Rumusnya ini seolah-olah panjang padahal pendek, kita hanya mengulang ini ya. If ini kan bagi sama ini ya. If ini sama ya. If ini lalu ini bisa salah. Jadi jika dia di bawah 70, lihat oke, bisa dipahami itu.
bisa ya. Kita coba deh, kita coba ya. Tapi kita nggak pakai itu, tapi pakai yang kata-kata deh, kata-kata lebih gampang. Ini, kalau kita soal lagi, ini lebih gampang. Terus, ini, ada M, ada K, ada H. K, K, K. Di sini, kalau dia M, maka dia bentuknya K. Kalau dia K, dia ini. Kalau dia H, hijau. Jadi ada dua kali nilai yang tadi ditentukan dan satu nilai yang salah. Oke, akan dicoba di sini. Lalu di update lagi. Devi Alicia Putri. Devi Alicia Putri ada. Devi Alicia Putri ada. Mana? Nggak ada. Oh ini ya. Oke. Kurang paham. Oke, perhatikan ya. Perhatikan. Kita cek lagi. Bagus dan Nanjaya. Ada Bagus dan Nanjaya? Bagus dan Nanjaya. Ada Bagus dan Nanjaya. Jadi kita melatih. Mana? Ada? Jadi di sini kita melatih otak kita ya, dilatih biar dia mau bekerja. Oke, kita coba lagi. Tidak perlu perangkat yang canggih-canggih, tapi otak kita aja bermain logika. Dan jika Kanaka, yang Jepang nih Kanaka. Dan jika Kanaka ada. Dan jika Kanaka ada. Pokoknya nanti April itu melalui ya. Oke. Surya Kencana ada Surya. Surya. Waduh, nyari kali. Oke, Sur. Bisa Sur jawab Sur. Sama dia ya, jadi sama. Cuman if-nya itu dua kali. Jadi ada dua nilai yang kita masukkan, yaitu M dan K. Oke. Oke, kita gitu kita perhatikan lagi yang lain ya. Rafa, Rafa Malva Kusuma ada. Surah Rafa Malva Kusuma. Rafa Malva Kusuma ada. Nah, mana nih? Oke, yang lain. Nah, ini bunga Prabawati. Bunga Prabawati. Oke, bisa bunga? Bisa. Kurang paham. Oke, perhatikan kalau gitu. Kalau ini coba tanya. Rizka ada? Mana? Oh ini. Oke, Rizka gimana? Ini jago video dia ya. Kalau video jago. Sekarang coba di SM. Yuk, gimana rumusnya? Sama dengan ya, kurang paham juga. Oke, nah, agak sulit ya. Ini ke Sumani. Coba ini ke Sumani. Bisa? Kurang paham. Kalau gitu ke masternya ya. Masternya di sini Michelle nih masternya. Michelle coba dibantu Michelle. Di sini sama dengan terus
IF itu jika, ya, jika A1, ya, jadi jika A1 lalu sama dengan, betul ya, ini, ini, itu N, kita cari N, itu apa? Dulunya, kan lihat, ya, entah kan, ya, lalu, ya, ya, kalau, ya. Perhatikan ya, ini sebenarnya sama ya, jadi tadi kita bilang IF lagi ya, ini bisa kita copy. Kalau misalnya kalian belum paham, ini copy saja, Ctrl C, lalu tekan sini Ctrl V. Jadi maksudnya ini sama. Cuman yang tadi ini untuk N, ini kita definisikan untuk kita. Ya, kita. Kalau K apa tadi misal? Ini. Jadi sama dia. Lalu, sekarang nilai yang salah. Salah. Jadi selain N, selain K, hijau. Jadi kita nggak usah pusing-pusing sebenarnya ya. Karena dua kali if-nya, dua kali turun. Sampai dia lupa. Ini perhatikan logical test. Ini sebenarnya ya. Ini merahnya adalah true. Perhatikan ini true. Ini logical test ya, kalau di A1 di kita ini true-nya. Jadi kalau di sini kita ini true-nya, yang adalah true. Ini juga demikian. Di sini kalau di AN maka true-nya logical test-nya ini. Ini kalau salah. Perhatikan M. Jadi kita cuma M sama kelas saja ya. Jadi dia cuma M sama kelas saja. Kalau M itu merah, kalau itu kuning. Ini N-nya kalau diganti P, dia nggak kenal. Hijau, default. K kalau diganti L, dia nggak kenal. Hijau. Dia hanya mengenal M sama K. Kalau M tadi didefinisikan menjadi merah, K didefinisikan menjadi kuning. Ini kan? Canggih kan? Asik ya? Asik. Ini ada lombanya sebenarnya, mau tak ajakin ini bisa ya, cuma karena pandemi kesehatan lebih penting ya, tapi kalian juga bisa ya, kalau gitu yakin kalian juga bisa. Oke, coba lagi. Coba lagi ya, yang gampang aja. Perhatikan ini. Nah, gitu. Kalau di sini M, M, K, kemudian P, MKP. Kalau dia M itu nanti mobil, kalau dia K itu kereta, kalau P itu pesawat. Nah, gitu ya. Nah, jadi MKP, P, M, K, M. Yuk, coba dijawab ini. Nah, David Christopher. David Christopher ada? Gimana David Christopher? Nggak ada. Coba, kalau M dia mobil, ya, mantap. Jadi sama dengan if, lalu A1, salah. A1 sama dengan, nah, jangan langsung M, dia nggak jelas. Jadi sama dengan itu mengatakan bahwa A1 diisi dengan, sama dengan apa tadi?
Dan jangan lupa tambah petik ya. Pro-nya ya, tambah petik mobil atau bukan angka ya. Kalau angka dia luas punya nilai macam-macam. Lalu kait lagi kan sama nih. Sama ini. Jadi logical test-nya iya, ambil lagi di sini. Satu sama dengan apa? Ya, K. Kalau K itu kereta ya. Kereta, terus itu ya, kereta. Lalu apa lagi nih? Iya, itu pesawat. Terus, oke. Lalu kurangnya berapa? Dua, karena itu dua kan. Kita pakai if dua. Untuk M sama K, jadi dua. Dia merah sampai dia warna hitam. Oke, kita cek. Lalu dia F, mobil. K, kereta. Oke, pesawat. Pesawat. Dia hanya mendefinisikan MK teman-teman. Ya. Kalau selain M, misalnya G, pesawat. B, pesawat. Dia hanya tahu M saja. Sama K ada lagi. Kereta. Jelas ya. Oke, jelas ya. Materi hari ini sampai di sini dulu. Nanti pertemuan minggu depannya masih juga ada if sama tidak, tapi kita tambah lagi dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi digabungkan. Uh, tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak tentang fungsi yang tadi kita pelajari? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti kita akan sering-sering latihan lagi. Sekali lagi, ini tidak memerlukan perangkat yang canggih-canggih ya, HP pun bisa. Yang penting kita mau berpikir ya, mengasah otak kita bermain bisa. Fungsi sudah ada, tinggal kita masukkan apa perintah soal itu ya. Inputnya bagaimana. Oke, kalau nggak ada nggak nih coba? Handoko, lega Handoko ya. Gimana? Asik ya. Kalau kali ini sih asik. Kalau nggak ada, berarti kita ikut saja dengan doa ya. Apa yang kita satuin doa? Silakan. Yuk, dulu. Siapa yang kita? Tadi kan sudah. Tadi sudah Benedict ya dia. Yuk, siapa? Hmm? Pramarta? Ya kan? Nah, nanti Pak Guru cari siapa yang ada di sistem. Karena harus bisa berdoa. Karena nggak ada, Pak Guru baru pernah. Misal berdoa ya. Yang lain siap-siap minggu depan gantian. Yuk misal berdoa. Ya. Oke, terima kasih Michelle juga teman-teman yang lain telah mengikuti dari hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan.
sudah ya sudah tuh sampai ketemu di depan. Nah, ya, nah.